Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Awalan hayya nashkuru ila Allah subhanahu wa ta'ala alladzi qad ata'na ni'aman katsirah minan ni'matan kabiratan minan ni'matan shaghiratan hatta ni'matan kabiratan. Wa thaniyan salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina al-kiram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min az-zulumati ila an-nur. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah ayyuhat tullab wa tallibat, fa insyaallah nasa'uti ilaikum jami'an al-madah an tadris al-lughati al-arabiyyah. طيب قبل أن نحن ندخل إلى المادة اليومية حيا بنا نقرأ بسملة جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل قرأتم الدعاء أيها الطلبة والطالبات؟ الحمد لله إذا قد قرأتم الدعاء. والثاني يمكن أنا سأفتش عن الكشف الغدور. فلذلك الآن من ذكر اسمه فليقل حاضر للرجل والحاضرة للبنات. Muhammad Saifi, Muhammad Firman Syah, Chelsea Agustin, Intan Pratiwi. Baik. Alhamdulillah. Ba'dukum hadal yawm katsiran minal khudara. Tayyib. Fa insyaallah الآن في هذا اليوم السعيدة سنلقي إليكم عن المادة اللغة العربية. فهذا أنا استحي حضرتكم عن تدريس اللغة العربية للمدرسة الثانوية للفصل الثامنة. هذا الكتاب للفصل المدرسة الثانوية طبقة مدرسة الثانوية للفصل الثامنة. وقبله سأذكركم قبل أن ندخل إلى هذه المادة، يعني المادة اليومية، نحن نتحدث عن الوقت. قبله أنا سأذكركم أن اللغة العربية ينقسم إلى 4 أقسام. إذا كنا نريد أن نتعلم اللغة العربية أو أن نفهم اللغة العربية أو نريد أن نكون إنسانا يفهم عن اللغة العربية فعلينا أن نتعاون أو أن نتدبر عن الخمسة الطريقة. الأول يعني قراءة الاستماع، قراءة الكتابة، قراءة الكلام. عفوا الأول يعني مهارة. اللغة العربية ينقسم إلى أربعة مهارة. عفوا أنا أفتح ذا. اللغة العربية ينقسم إلى 4 مهارة، يعني مهارة اللغة العربية، مهارة الكلام العربية ينقسم إلى 4 مهارة: مهارة الكلام، مهارة الكتابة، مهارة القراءة، ومهارة الاستماع. طيب، لأنني أنا أخاف إذا
takalamtu ilaikum jami'an bil lughatil arabiyyah kamisli hada wa ana akhafu antum la tafhamuna madza kalami falidzalik idza kuntu takallam bil lughatil arabiyyah wa antum la tafhamun fa kaifa nastati an nafham fa kaifa antum tastati'una an nafhamu ila madadil hadal yawmiyah alladhi ana sa'altu ilaikum jami'an. Taib falidzalika afan antiku lugatan Indonesiatan. Ya, alhamdulillah untuk kesempatan pada hari ini kita dapat kembali yaitu belajar tentang bahasa Arab. Sebagaimana ketika dulu kalian duduk di kelas 7, kalian sudah mengenal setidaknya sedikit demi sedikit tentang bahasa Arab. Paling tidak minimal pernah ada mufradat yang kalian hafal dan yang kalian pelajari. Mungkin pada kesempatan hari ini saya sedikit akan berusaha untuk belajar bersama, kita belajar bersama sedikit menjelaskan tentang bahasa Arab, yaitu pelajaran karena ya di sini bukunya kelas 8. Kalian sekarang sudah duduk di kelas 8 dan ini bukunya Fasih Bahasa Arab 2 untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Nah, jadi tadi saya sudah sedikit melihat materi. Di sini ada beberapa mufradat dan beberapa kalimat bahasa Arab yang lumayan untuk tambahan wawasan ilmu kita. Insyaallah sangat bermanfaat. Ya, sebelumnya silahkan buka halaman 6. Ya, di halaman 6 di sini ada materi tentang cerita. Saya ingin salah satu dari kalian membaca ini. Setelah kalian membaca, nanti Bapak akan mencatat untuk kalian. Silakan yang ingin membaca, siapa? Iya, kamu silakan. Bapak kasih waktu berapa menit ya? Ya udah, sok baca aja. Ya, cukup. Silakan paragraf selanjutnya. Ya, kamu yang belakang silakan. Oke, cukup. Paragraf selanjutnya Bapak ingin dari siswa putri, dari siswi silakan. Jangan mau kalah sama siswa putra. Ya, bagus. Silakan. Siapa lagi? Oke, kamu Andi, silakan Andi, baca. Oke. Cukup. Mungkin kita tidak akan melihat waktu ya, kalau mudah-mudahan waktu karena Bapak dikasih waktu dalam tugas ini yaitu sekitar 25 menit. Ya, kita coba. Bapak akan baca untuk kalian. Kalian mendengar apa yang Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqra'u ustadzukal qissata at-taliyah. Isma qira'atuhu jayyidan. Al-istima'. Silakan yang ingin mengartikan di sini perintahnya Bapak artikan, tulis saja kalian artinya di bawah. Sayaqra'u ustadzuka, gurumu akan membacakan al-qissata at-taliyah, cerita berikut di bawah ini. Isma,
dengarkanlah qiraatuhu jayyidan, dengan sangat baik. Ya, Bapak mulai. Nahnu na'lamu anna al-waqta daruriyun li hayatin nas. Al-waqtu la ya'udu abadan. Lidzalika qala al-ajdadul qudama al-waqtu kas-sayfi illam taqtahu qada'aka. Fa'alaina an naqdiya waqtana qada'an hasanan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak lanjut ya. Wal'an an-nasu yahtasibuna 'adada sinina bidawrati syamsi wal qamar. Nahnu na'lamu anna as-sanata naw'ani, yani sanatun masihiyyatun aw miladiyah wa sanatun hijriyah. Nahnu nahtasibu as-sanata al-masihiyyah bidawrati syamsi wa nahtasibu as-sanata al-hijriyata bidawril qamar. As-sanatul masihiyyatu tatakawwanu 'ala al-untha 'ashrata syahran, yani Yanayir wa Februari wa Maris wa Abril wa Mayu wa Yuni wa Yuli wa Agustus wa September wa Oktober wa November wa Desember. Kanuna al-awwal asy-syahrul miladi yatakawwanu ala 30 aw 31 yawman. As-sanatul hijriyah as-sanatul hijriyatu tatakawwanu ala 12 syahran, yani Muharramun wa Safarun wa Rabiul Awwal wa Rabiul Akhir wa Jumadal Ula wa Jumadal Akhirah wa Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Asy-syahrul hijriyyu yatakawwanu 'ala 30 aw 29 yawman. Fil yawmi 24 sa'atan. Nahnu naqumu bis-shalati 5 marratin fil yawm. Ya ikhwani, mata taqumuna minan naumi wa mata tadhhabuna ila al-madrasah. Ya. Itulah sedikit contoh pembacaan materi dari Bapak telah Bapak berikan. Ya, sekarang Bapak akan mencoba untuk menerjemahkan terlebih dahulu. Nahnu na'lamu anna al-waqta daruriyun li hayatin nas. Kita tahu, terjemahnya adalah telah kita ketahui bahwa sesungguhnya waktu adalah hal yang penting bagi kehidupan manusia. Sedikit Bapak mencoba menerjemahkan dan menjelaskan kepada kalian.
Jadi di cerita ini diceritakan bahwa waktu itu adalah hal yang begitu sangat penting untuk manusia. Kenapa? Ada kedepannya. Al-waqtu la ya'udu abadan. Karena waktu la ya'udu abadan, tidak akan pernah terulang kembali. Senin sekarang hari Selasa, Selasa hari sekarang akan berbeda dengan Selasa hari nanti. Karena sekarang tanggal 12 ya kalau tidak salah. Nanti kan minggu depan udah tanggal 19. Jadi udah beda. Akan beda hari, bakal beda lagi apa yang akan terjadi. Jadi kenapa waktu dikatakan begitu sangat daruri? Daruri itu penting. Ini bisa teman lihat bahwa daruriyun bukan darurah. Kalau darurah itu sesat, tapi ini daruriyun itu. Sebentar, takut ada yang nelpon. Mana tadi? Iya, karena kenapa waktu dikatakan penting? Karena waktu itu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Lidzalika qala al-ajdadul qudama. Maka itu telah berkata ulama-ulama masa kini. Apa kata mereka? Al-waqtu kas-sayfi illam taqtahu qata'aka. Waktu itu kasaifi, seperti pedang. Illam taqtahu, jikalau kamu tidak pandai illam taqtahu, jika kamu tidak pandai, illam taqtahu, jika kamu tidak memotong waktu, qata'aka, maka waktu yang akan memotongmu. Intinya jadi ulama ini berpendapat bahwa waktu itu bagaikan pedang. Pedang itu kan tajam, bahaya kalau tertusuk kita terluka. Begitupun dengan waktu. Jika kita tidak bisa membagi-bagi waktu, mana waktu belajar, mana waktu bermain, mana waktu beristirahat, mana waktu makan, kita tidak belajar, malah waktu kita habis dipakai main game misalnya, atau main gadget, main HP misalnya. Nah ini illam taqtahu berarti kita tidak bisa memotong waktu. Artinya apa? Kita tidak bisa membagi-bagi waktu. Nah, ketika kita tidak bisa membagi waktu, maka akan seperti apa? Qata'aka, maka waktu yang akan memotong. Jadi waktu yang membunuh kita. Jadi waktu yang membuat hari-hari kita tidak produktif, tidak bisa dipenuhi kegiatan-kegiatan yang baik. Kenapa? Karena kita yang tidak bisa membagi waktu. Fa'alaina an naqda waqtana qada'an hasanan. Oleh karena itu kita wajib mengisi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau Allah Ta'ala, adik-adik, ayo para siswa-siswi, di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang waktu. Jadi Al-Qur'an juga berbicara tentang waktu. Allah berfirman, ada yang mau ngajiin Qur'annya? Oh, enggak ada. Ya udah sama Bapak aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق الله العظيم. Bapak mencoba mengartikan ayatnya dulu. Huwallazi ja'ala syamsa,
Huwa dialah Allah alladzi ja'ala zat yang telah menciptakan matahari diaan sebagai penerang, wal qamara nuran dan rembulan sebagai sinar atau cahaya, wa qaddarahu dan telah kami ukur semuanya itu manazila li ta'lamu adad sinina, manazila tempat-tempatnya li ta'lamu adad sinina wal hisab, supaya mengetahui perhitungan-perhitungan bilangan-bilangan tahun dan perhitungan kisab itu perhitungan halayah. Ya jelas, jadi Allah itu kan menciptakan matahari dan bulan kan sebagai patokan. Jadi kita kan satu bulan itu kan ada 30 hari, satu tahun itu ada 12 bulan gitu kan. Jadi kan itu menjadikan patokan untuk kita. Jadi adanya matahari, ada bulan. Ini bulan apa nih? Nah, berarti Allah benar gitu bahwa menciptakan matahari dan bulan sebagai cahaya, sebagai sinar, lalu dengan sinar itu kita bisa menghitung mungkin waktu hilal ketika Ramadan, akan puasa ketika Idul Fitri kan seperti itu ya kegiatan kita di Indonesia, tidak jarang lagi. Ataupun ketika termasuk hari waktu. Ya kita lanjut. Tapi di sini adik-adik jika lo ingin tahu, ketika kita melihat terjemah di sini ja'ala syamsa dia itu kan kalau dilihat kamusnya cahaya, wal qamara nuran dan bulan itu juga, dan nur itu kan cahaya. Jadi bahasa Arab itu ada dia pun itu bersinar atau bercahaya, nur itu cahaya. Jadi ada dua. Nah di sini kenapa Allah memakai syamsa sebagai dia, terus qamar sebagai nuran? Nanti akan kita tahu alasannya itu apa. Makanya saya berpesan kepada adik-adik, dalam bahasa Arab ini kita harus bersungguh-sungguh, karena bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya orang Islam, dan bahasanya ahli surga nanti. Sebab apa? Ya benar kata Umar bin Khattab, kalau kita ingin mengetahui atau mengetahui ilmu-ilmu agama, maka kita mahir bahasa Arab. Ta'allamu lughatal arabiyyah, faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu lughatal arabiyyah fa innaha nisfu min dinikum. Kata Umar bin Khattab, ta'allamu lughatal arabiyyah, belajarlah kalian bahasa Arab. Kenapa? Fa innaha, karena sungguhnya bahasa Arab nisfu min dinikum, itu sebagian daripada agama kita. Nahnu na'lamu anna sa'atan naw'ani, kita tahu bahwa bulan itu ada dua gitu, yakni sanatun masihiyah, ada bulan masih, wa miladiyah, wa sanatun hijriyah, dan ada bulan hijriyah. Jadi bulan itu ada dua, ada tahun itu ada dua, tahun hijriyah, ada tahun Islam kan, ada tahun baru Islam, kalau ini tahun baru Masehi. Kalau kita tahun baru kan suka tahun baru Islam nih atau tahun baru Masehi nih. Ya kita sudah tahu kalau tahun baru Masehi kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 12 bulan. Hijriah juga sama, ada 12 bulan, ada Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Ya mungkin seperti itu. Setelah Bapak berusaha menjelaskan sedikit ke kalian, sekarang Bapak ingin kalian menulis beberapa mufradat yang penting, yang menurut Bapak penting. Silakan ya. Satu itu bentar ya. Mungkin Bapak akan memberi 10 saja yang penting lah.
1, 2, 3, 4, 5. Nah itu 10 produk dari Bapak, berharap kalian bisa menghafalkannya. Ini ya silahkan ditulis. Terus tugas dari Bapak untuk hari ini, tolong kalian hafalkan nama-nama bulan Hijriah. Bapak yakin kalau bulan Masehi kalian sudah pada hafal, tapi kan Hijriah jarang gitu ya. Jadi mungkin nanti pertemuan depan Bapak cek, Bapak tes lagi, Bapak lihat nanti tugas kalian yang ini 1-10 harus sudah hafal, dan bulan Hijriah pun Bapak akan dites satu persatu. Ya mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Bapak mohon maaf untuk segala kekurangan. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah itu tolong dimaafkan. Yang benar datang dari Bapak, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu murni dari diri Bapak sebagai manusia. Jadi mohon untuk dimaklumi. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita baca dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat mengerjakan dan tetap semangat dalam belajar bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.